semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Finista Ega. Nama saya Yulita Wea. Kami adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 6. Nah, di sini kami berdua akan mempresentasikan alat permainan edukatif yang telah kami buat. Alat permainan edukatif di sini dinamakan Kado Pintar atau disingkat menjadi Kapin. Nah, di sini kami perlu menjelaskan kenapa dinamakan Kado Pintar, karena di dalam Kado Pintar ini terdapat 5 jenis alat permainan yang memiliki nilai edukatif yang dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak. Nah, di sini sebelum mempresentasikan, sebelumnya kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat alat permainan ini. Nah, alat dan bahan di sini diantaranya: pertama gunting, 2 spidol, 3 lem kertas, 4 pensil warna, 5 kertas origami, 6 kardus bekas, dan yang terakhir kertas karbon. Nah, selanjutnya cara bermainnya. Jadi, sebelum kami bermain alat permainan ini, sebelumnya kami akan mengajak bersama-sama dengan anak. Mari kita unboxing. Tada! Jadi, di dalam alat permainan edukatif Kado Pintar ini ada permainan rolling ball, ada permainan shapes puzzle, ada permainan super soccer, ada permainan papan buah, dan juga ada permainan kotak rahasia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan permainan rolling ball. Nah, di sini ada bola berukuran kecil sebagai alat untuk menggelinding sehingga masuk ke dalam ini. Jadi anak diminta untuk menggulingkan bola seperti ini. Nah, setelah itu anak selanjutnya, nah, jadi anak dikatakan berhasil memasukkan bola di sini, dia dinyatakan sebagai pemenangnya. Selanjutnya kita akan ke permainan berikutnya, yaitu shapes puzzle. Shapes puzzle ini atau disebut dengan puzzle geometri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada sebuah kotak yang berisi geometri, dan kita akan mengambil salah satu geometri. Misalnya saya di sini mengambil geometri berbentuk bulat, dan kita akan menempel pada lingkaran. Nah, selanjutnya ini adalah geometri berbentuk trapesium. Nah, di sini anak akan mencari gambar trapesium dan menempelkan trapesium ini pada gambar. Misalnya di sini. Dan di sini saya mengambil persegi panjang, dan anak akan mencari persegi panjang dan menempel pada gambar persegi panjang. Oke, selanjutnya ada ini dia. Ini adalah geometri layang-layang. Nah, di sini anak akan mencari bentuk layang-layang dan menempelkan geometri ini pada gambar. Dan anak akan mengambil geometri yang berbentuk segitiga, dan anak akan menempel pada gambar yang berbentuk segitiga.
Nah, yang terakhir ada jajar genjang di sini. Jadi, shapes puzzle di sini itu akan memperkenalkan pada anak bangunan geometri, dan di sini akan memperkenalkan konsep matematika pada anak. Nah, selanjutnya kita akan ke permainan yang ketiga, yaitu kotak rahasia. Jadi, cara bermainnya yaitu di sini terdapat alat yaitu dadu. Jadi setiap anak secara berurutan dia akan melempar dadu misalnya. Nah, dia memperoleh 5 dadu. Nah, di sini guru akan menyuruh anak untuk mencari di manakah angka 5. Nah, setelah anak menemukan angka 5, guru menyuruh anak untuk membuka kotak rahasia di angka 5. Apakah di balik kotak rahasia ini? Mari kita buka secara bersama-sama. Nah, di sini ada suruhan menirukan suara binatang di darat. Jadi, di sini guru akan menyuruh kepada anak tersebut untuk menirukan suara binatang di darat. Misalnya, anak-anak, binatang di darat itu apa-apa saja. Nah, misalnya ada anjing. Coba suara anjing itu bagaimana? Oh, 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 oh. Selanjutnya, anak akan meniru suara ayam. Kukuruyu, kukuruyu. Ya, seperti itu. Demikian pun selanjutnya, anak berikutnya diminta untuk melempar dadu. Nah, anak mendapatkan 1. Nah, di sini anak disuruh untuk mencari angka 1 dan membuka kotak angka 1. Nah, coba kita buka apa ya suruhannya. Nah, di sini terdapat suruhan mempraktekkan 6 cara mencuci tangan yang baik. Nah, di sini guru dan anak akan secara bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, langkah-langkah yang pertama itu yaitu gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, kuku-kuku jari, pergelangan tangan, dan bilas. Kemudian dilakukan oleh anak berikutnya. Nah, kotak rahasia ini dapat mengembangkan aspek perkembangan anak, yaitu aspek bahasa, aspek kognitif, di mana dia akan dikenalkan dengan angka 1 sampai 5. Terus ada aspek fisik motoriknya, dia bisa bagaimana melempar dadunya, kemudian bagaimana membuka dan menutup yang ada di sini, dan juga ada memperkenalkan warna pada anak. Selanjutnya kita ke permainan berikut, yaitu Super Soccer. Super Soccer ini atau disebut dengan permainan sepak bola super. Jadi permainan ini dilakukan dengan 2 pemain saja. Jadi di sini terdapat 2 gawang, yaitu gawang lawan. Di sini ada bola. Bagaimana anak bisa memasukkan bola ke gawang lawannya, dan bagaimana lawannya ini menahan bola yang diserang oleh lawannya di sebelah. Misalnya seperti ini. Yeay, gol. Jadi alat yang digunakan di sini, alat dan bahan yang digunakan di sini, gawang itu terbuat dari kertas bekas. Kemudian untuk pemainnya ini digunakan dari kertas bekas juga. Dan untuk bolanya itu menggunakan sebuah bola yang kecil atau biji yang kecil yang berbentuk bulat juga. Nah, permainan Super Soccer ini dapat mengembangkan fisik motorik anak untuk mengembangkan
kognitif anak, bagaimana dia menghitung, bisa memasukkan bola ke dalam gawang ini sebanyak berapa kali. Kemudian di sini juga bisa memperkenalkan warna pada anak. Di sini juga dapat memperkenalkan konsep seni pada anak, bagaimana anak memantulkan bola. Nah, selanjutnya kita ke permainan yang terakhir, yaitu permainan papan buah. Jadi, di sini terdapat buah tomat, buah mangga, stroberi, jeruk, dan alpukat. Nah, cara bermainnya adalah anak di sini juga terdapat angka 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, di sini anak disuruh untuk menghitung buah di setiap bulatan ini dan memasangkan angka yang sudah terdapat di sini ke banyaknya buah. Jadi sebelum anak memasangkan ini, jadi anak disuruh untuk, ya anak-anak, coba hitung buah ini, buah apa? Buah tomat. Buah tomat ini ada berapa? Ada 1, Ibu. Nah, coba cari angka satunya di mana? Oh, ini angka 1. Nah, coba ambil angka 1 dan ditempelkan di sini. Dipasangkan di sini. Karena buah tomatnya hanya 1. Terus yang kedua ada buah mangga. Nah, anak-anak, buah mangga ini ada berapa? Mereka akan hitung 1, 2. Nah, coba cari angka 2-nya di mana? Oh, ini, Ibu. Nah, kemudian ditempelkan di sini. Dan seterusnya hingga buah alpukat. Nah, selain untuk mengembangkan fisik motorik anak, papan buah di sini juga dapat memperkenalkan kognitif, yaitu memperkenalkan warna pada anak. Misalnya di sini guru akan bertanya pada anak, anak-anak, buah tomat ini warnanya apa? Merah. Terus buah mangga ini warnanya apa? Hijau. Terus buah jeruk ini warnanya apa? Orange. Selain itu, di sini juga aspek bahasanya berjalan. Bagaimana anak bisa menyebutkan kata buah mangga, buah stroberi, dan juga mampu menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan baik. Alat permainan edukatif pada pintar ini memiliki manfaat dan fungsinya, yaitu dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak sekaligus, mulai dari nilai agama dan moral, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek fisik motorik, aspek seni, dan juga